Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah contoh soal dari TOCMMT. Untuk detailnya ada di buku bab 4.2. Soal ini adalah sebagai berikut. Jadi terdapat 3 pabrik, yaitu S1, S2, S3, di mana pabrik pertama menghasilkan 7 roti, pabrik kedua 9, dan pabrik ketiga 18 roti. Terus demand-nya ada 4, di mana demand pertama memerlukan 5 roti, demand kedua 8, demand ketiga 7, dan terakhir demand keempat adalah 14. Informasi berikutnya adalah biaya atau cost yang diperlukan untuk mengangkut atau mendistribusikan roti dari pabrik 1 ke kota 1. Nah, ini 19 rupiah misalnya, dari pabrik 1 ke kota 2 30 rupiah. Nah, langkah pertama di sini adalah membuat matriks original, ini namanya matriks original. Langkah kedua adalah merubah matriks original menjadi matriks TOCM, di mana ini adalah kontribusi pertama kita. Bagaimana cara merubah matriks original menjadi matriks TOCM? Pertama adalah kita cari row opportunity cost. Nah, caranya adalah setiap baris dikurangi dengan biaya terkecilnya. Nah, ini kan misalnya baris pertama biaya terkecilnya 10. Jadi semuanya akan dikurangi 10. 19 dikurangi 10, 9. 30 dikurangi 10, 20. Kemudian 40 dan 0. Baris kedua yang terkecil adalah 30. Berarti di sini 70 dikurangi 30, 40, kemudian 10 dan 30. Baris ketiga yang terkecil adalah 8, maka semuanya dikurangi 8. 32, 62, dan 12. Nah, setelah kita mencari row opportunity cost, langkah berikutnya adalah mencari kolom opportunity cost. Kalau kolom ini adalah mengurangi dengan biaya terkecil pada kolom. Nah, di sini biaya terkecilnya adalah 19, jadi semuanya dikurangi 19. 70 kurangi 19, 51, kemudian 21. Kolom kedua yang terkecil adalah 8, 22 dan 22. Kolom ketiga yang terkecil adalah 40, semuanya dikurangi 40. Kolom keempat yang terkecil adalah 10, semuanya dikurangi 10. Berikutnya adalah matriks TOCM. Matriks TOCM ini adalah penjumlahan dari row dan kolom. Jadi di sini berarti 9 ditambah 0, berarti 9 ini di sini 9. Kemudian 40 tambah 51, 91, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bekerja pada matriks TOCM. Jadi bedanya dengan TDM1, kalau TDM1 bekerja mulai dari matriks dasar, matriks awal, original matriks, tidak dirubah. Sedangkan kita TOCM, kita pakai matriks TCM, ini kontribusi pertama. Nah, sekarang kita akan melakukan step by step untuk langkah selanjutnya. Berikutnya adalah kita mencari penalti. Nah, penalti ini sama dengan TDM1.
yaitu pada kita akan mencari penalti baris. Caranya cari yang terkecil yaitu 0, kemudian kurangkan semua sel dengan yang terkecil. Jadi 9 dikurangi 0 tambah 42 kurangi 0 tambah 50 kurangi 0. Hasilnya adalah 101. Begitu juga dengan baris kedua. Kita lihat baris kedua yang terkecil adalah 10. Jadi semuanya dikurangi 10. 91 kurang 10, 22 kurang 10, 80 kurang 10. Hasilnya adalah 163. Yang ketiga adalah 0. 53 kurangi 0 tambah 92 kurangi 0 tambah 22 kurangi 0. Hasilnya adalah 167. Nah, setelah kita cari penalti, langkah berikutnya adalah pilih penalti terbesar. Nah, penalti terbesar kita adalah 167. Kemudian setelah kita pegang penalti, kita pilih biaya terkecil. Nah, di sini ada 22, 92, 0 dan 53. Biaya terkecilnya adalah 0. Nah, disinilah kontribusi kita, dimana kalau TDM 1 itu penalti terbesar, kemudian langsung dialokasikan pada kos terkecil. Nah, kontribusi kami adalah jika kos terkecilnya 0, maka kita akan membandingkan mencari penalti antara penalti terbesar pertama kita bandingkan dengan penalti terbesar kedua. Nah, ini jadi 163 dibandingkan 167 ini kita bandingkan. Artinya kita mau pilih penalti yang mana. Nah, cara membandingkannya adalah membandingkan antar sel. Jadi misalnya ini 91 dengan 53. Berarti yang menang 91. 22 dan 0 yang menang 22. Aduh. 10 92 yang menang 92. 82 yang menang 80. Jadi ternyata 6163 ini dia menang 3 kali dan 167 hanya menang 1 kali. Sehingga penalti yang kita pegang sekarang bukan 167 seperti yang tadi, tapi 163. Nah, ini karena sel dengan biaya 0 belum tentu merupakan sel dengan biaya terendah. Biaya 0 pada matriks OCM belum tentu biaya 0 juga pada matriks awal. Sehingga jika kita langsung mengalokasikan unit ke sel ini, belum tentu akan menghasilkan solusi optimal. Oleh karena itu diperlukan pengecekan seperti ini tadi, yaitu memilih antara penalti saat ini atau penalti sebelumnya. Penalti terpilih adalah yang memilih jumlah perbandingan biaya lebih besar terbanyak. Nah, ini seperti tadi, biaya terbesar lebih banyak, biaya terbesarnya ada 3, agar biaya yang lebih besar ini tidak akan terpilih lagi. Jadi harapannya ini yang besar-besar ini tidak akan terpilih, sehingga akan meminimalkan total biaya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Itu adalah kontribusi kami juga. Jadi 163 ini adalah penalti, kemudian pilih biaya terkecil. Nah, di sini biaya terkecil 80, 10, 22 dan 91 adalah 10. Maka kita pilih 10. Nah, 10 berarti sekarang alokasikan unit pada sel. Kita bisa lihat ini pabrik 2 menghasilkan 9 roti, D3 memerlukan 7 roti. Jadi di sini 7. Jadi pabrik 2 akan mengirim 7 roti ke D3. Kemudian kita perbarui supply dan demand, berarti tinggal 2 roti dan di sini sudah terpenuhi kebutuhannya 0.
Kemudian eliminasi supply atau demand yang sudah satisfied. Nah, sudah terpenuhi. Nah, ini kan sudah terpenuhi ya. Berarti kita eliminasi. Jadi tidak kita sertakan untuk perhitungan berikutnya. Jadi kita eliminasi. Berikutnya adalah kita masuk pada iterasi kedua, yaitu kita ulangi lagi untuk menghitung penalti. Dan yang tadi sudah kita hapus, ini udah kita eliminasi, tidak akan kita perhitungkan pada iterasi kedua ini. Penalti jadi 9 dikurangi 0, 42 dikurangi 0, hasilnya adalah 51. Kemudian di sini 10-nya tidak kita pakai lagi, sehingga minimalnya sekarang 22. 91 kurangi 22 tambah 80 dikurangi 22, 127. Di sini yang baris ketiga minimalnya 0, berarti 53 kurangi 0 tambah 22 kurangi 0, 75. Nah, berikutnya adalah pilih penalti terbesar, yaitu 127. Kemudian pilih biaya terkecil, 80, 22 atau 91, 22. Nah, karena tidak 0 maka kita langsung alokasikan. Kita lihat di sini 2, di sini 8, berarti kita alokasikan 2 di sini. Kemudian kita perbarui supply. Nah, ini sudah terpenuhi semua 0. Dari 8 berarti tinggal 6. Eliminasi yang sudah satisfy. Kita bisa lihat di sini S2 ini pabrik 2 sudah satisfy. Tidak akan kita hitung lagi pada iterasi berikutnya. Berikutnya kita masuk pada cari penalti lagi. Untuk iterasi ketiga, kita lihat yang atas masih tetap sama 51, dan yang bawah masih tetap sama yaitu 75. Nah, penalti terbesarnya adalah 75. Terus biaya terkecilnya adalah 10. Sama seperti tadi, ini adalah kontribusi kita. Jika biaya sama dengan 0, maka kita akan membandingkan antara penalti terbesar pertama dan penalti terbesar kedua. Kita akan pilih. Caranya kita bandingkan cost-nya. 9 dan 53, yang menang adalah 53. Kemudian 420 yang menang 42, 022 yang menang 22. Kita bisa lihat 51 menang 1 kali, sedangkan 75 menangnya 2 kali. Sehingga penaltinya adalah 75. Terus pilih biaya terkecil 0, maka kita langsung alokasikan di sini. Sudah tidak kita bandingkan lagi karena tadi sudah kita bandingkan. Di sini 18, di sini 6, berarti kita isi 6 di sini. Oke, berarti ini sudah habis, dikurangi 6, 12. Berarti ini kita akan eliminasi, tidak kita perhitungkan untuk berikutnya. Setelah itu kita masuk pada iterasi keempat, penalti. Di sini berarti tinggal 2, 9 dikurangi 0, 9. Kemudian 53 kurangi 22, 31. Nah, yang terbesarnya adalah 31. Berarti kita penalti terbesar 31, cari cost terkecil yaitu 22. Berarti kita alokasikan di sini. Di sini 14, di sini 12, berarti kita isi 12. Di sini habis, di sini tinggal 2. Kita
perbarui, terus kita eliminasi yang sudah terpenuhi, sudah satisfied. Nah ini udah satisfied, tadi ini berarti tinggal 1. Terus kita cari penalti terbesar 9, cost terkecil 0, tapi tidak ada pembandingnya, jadi langsung dialokasikan. Di sini ada 7, di sini ada 2, berarti di sini 2. Oke, habis 0, di sini 5. Nah, terakhir di sini 5. Nah, ini adalah hasil akhir dari TOCM. Nah, untuk mencari berapa biayanya, kita kembalikan ke kos awalnya seperti ini. Jadi di sini bukan 9 kali 5, tapi 19 kali 5. Sehingga total costnya adalah bukan 9 kali 5 tambah 0 kali 2, bukan seperti itu ya. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah biaya awalnya. Kita kembalikan ke biaya awal. Jadi kalau di sini kita bisa lihat pabrik 1 itu mengirim 5 roti ke D1 dan 2 roti ke D2. Pabrik 2 mengirim 2 roti ke D2, 7 roti ke D3. Dia punya 9 roti. Pabrik 3 menghasilkan 18 roti, 6 roti ke D2 dan 12 roti ke D4. Total costnya bukan yang ini ya, karena ini kan tadi TOCM. Jadi total costnya adalah 19 kali 5 ditambah 10 kali 2 ditambah 30 kali 2 ditambah ini 40 kali 7 ditambah 8 kali 6 ditambah 20 kali 12 sama dengan hasilnya adalah 743. Ini adalah hasil optimal.